Plot twist terbesar dalam berproses, dalam berkembang, itu bukan cuman soal kegagalan, tapi ditinggal orang yang dulu paling dekat dengan diri kita. Perlu diingat, nggak semua orang tuh siap lihat kita berubah. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita ninggalin mereka, bukan karena juga kita ngerasa paling hebat. Kadang, cuman karena kita nggak lagi seperti versi kita yang dulu. Nah, dan ternyata itu aja udah bikin sebagian orang merasa nggak nyaman. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Jadi di dalam sebuah circle ada satu orang yang hidupnya itu santai banget. Diajak kemana-mana gas, punya kebiasaan ngaret, rencana dia banyak tapi eksekusi dia tuh minim. Ngobrol dia seru, tapi hidupnya ya muter di tempat-tempat itu aja. Nah, terus secara perlahan orang ini mulai berubah, mulai sadar, mulai jaga waktu, mulai milih prioritas, mulai nolak ajakan yang menurut dia ya nggak penting. Ya intinya udah fokus sama tujuan hidup deh. Nah, secara logika harusnya ini merupakan sebuah upgrade, tapi secara sosial itu merupakan gangguan. Aku pernah bilang gini teman, perubahan pribadi itu efeknya nggak cuma di diri sendiri, tapi dia nabrak dinamika-dinamika sosial lainnya. Ya perlu kita ingat sih, pertemanan itu kayak kontrak. Jam sekian harus kumpul, cara bercandanya beda, level niatnya juga beda. Nah, begitu satu orang udah naik standar, kontrak itu otomatis goyah. Dan gak semua orang suka dengan kontrak yang memang berubah. Reaksi pertama biasanya bukan marah, bukan juga konflik, tapi dalam satu circle itu bercandaannya dan pembawaannya itu beda. Pasti ada aja orang atau dalam circle tersebut yang nyeletuk, "Duh, kok kamu habis banget ya sekarang, udah mulai serius ya hidupnya." Ya kalau sekali dua kali itu dianggapnya mungkin lucu. Kalau terus-terusan itu namanya sinyal. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk pembanding. Kita tuh jarang ngukur diri sendirian, tapi kita ngukur diri dari lingkungan. Kalau kamu masih santai, pasti itu terasa normal. Kalau ada satu orang yang disiplin, standarnya udah berubah. Tiba-tiba yang tadinya cukup jadi kelihatan kurang. Dan rasa kurang itu emang nggak bikin nyaman, bahkan nggak ngenakin. Makanya responnya itu bisa defensif. Contoh gampang aja, dalam satu tongkrongan, semua biasanya bangun siang. Terus satu orang udah rutin bangun pagi, olahraga, belajar. Nah, keberadaannya itu bikin tekanan, bikin enggak nyaman secara diam-diam. Kayak ada pesan yang enggak terlihat. Di dalam hati kita pasti ngomong, ini bisa dilakukan loh sama semua orang, kok aku nggak bisa? Nah, dan pesan itu buat sebagian orang merasa terusik. Makanya keluarlah kalimat-kalimat kayak, duh jangan ambis banget lah, hidup dinikmatin aja, pasti ada rezekinya, dan pasti ada orang yang bilang itu over banget. Ya memang kelihatannya bijak, kadang memang niatnya baik, tapi kadang juga itu merupakan rem sosial dari sebagian orang supaya ritme kita tuh balik lagi ke versi kita yang lama. Jadi, nggak semua orang itu jahat. Aku tekankan karena ini penting. Banyak orang nggak menjatuhkan, mereka cuma belum siap untuk menerima kita di versi baru kita. Belum siap lihat temannya naik ritme. Belum siap lihat standarnya berubah. Belum siap merasa tertinggal. Dan merasa tertinggal itu emosi yang benar-benar berat buat diakui. Lebih gampang ledek daripada mengakui. Ada juga tipe respon yang memang meremehkan. Selalu bilang, alah paling seminggu doang gak konsisten. Alah paling itu pas awal doang, nanti juga balik kayak dulu. Ini bukan selalu tentang kebencian teman-teman. Seringnya itu self-defense. Karena kalau perubahan itu konsisten, artinya alasan nggak bisa runtuh. Dan runtuhnya alasan itu bikin nggak nyaman. Tapi di sisi lain, aku juga harus jujur,
Kadang orang menjauh bukan karena kita berubah, tapi karena cara kita berubah. Misalnya, baru belajar dikit langsung menggurui, baru rapih dikit langsung ngejudge, baru disiplin dikit langsung merendahkan masa lalu diri kita sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, ya wajar kalau orang ilfeel. Berubah itu harusnya bikin adem, bikin kita tenang, bukan bikin orang merasa jadi kecil. Nah, perubahan yang kuat itu biasanya tenang, enggak pamer, enggak sibuk nyari validasi, ya udah fokus on yourself. Jalan aja naik pelan, dan orang yang matang bisa ngerasain energinya itu terasa beda. Ada satu pola yang sering kejadian. Orang support perubahan selama kita masih setara sama mereka, teman-teman. Begitu kita mulai melampaui mereka, supportnya itu udah beda, udah jadi sunyi. Bukan semua orang, tapi cukup sering terjadi. Karena setara itu nyaman, tertinggal itu ya canggung. Makanya kadang hubungan enggak rusak, tapi selesai di situ aja karena mereka tidak memahami kalau kita berubah. Enggak drama juga, cuman frekuensinya aja yang memang udah beda. Topik ngobrolnya udah beda, mindsetnya udah beda, cara mikirnya udah beda, cara pakai waktunya aja udah beda, dan percakapan jadi cepet habis. Nah, ini tuh bukan berarti sombong, itu beda arah. Aku suka pakai analogi kayak gini. Kalau dulu aku dan temanku lari bareng di treadmill dengan kecepatan 5, tiba-tiba temanku satu orang naik ke 9 dan yang lain itu masih di 5. Apakah bisa tetap bareng? Bisa. Tapi rasanya beda. Fokusnya juga udah beda. Ritmenya juga udah beda. Nggak salah siapa-siapa sebenarnya, tapi ya memang beda. Yang sering bikin orang berhenti berkembang itu satu, takut akan tertinggal oleh orang lain. Akhirnya dia negosiasi lah sama potensinya sendiri. Target diturunin, disiplin dikendorin, mimpi dipelanin supaya tetap nyatu. Padahal di dalam dia tahu dia bisa lebih, dia punya potensi lebih untuk melampaui potensi dirinya. Itu konflik yang capek banget. Aku percaya kayak gini, orang yang tepat gak akan tersinggung sama versi upgrade diri kita. Mereka mungkin enggak ikut, tapi mereka enggak narik kita turun. Mereka bisa bilang, gas aja, aku belum siap, tapi aku dukung kamu. Dan respon seperti itu, apalagi dari teman-teman, itu merupakan respon yang sangat dewasa. Nah, kalau sekarang kamu lagi berubah dan respon sekitar terasa aneh, jangan langsung panik. Gesekan itu tanpa ada penggeseran ya akan selalu ada sih. Nah, pertumbuhan itu memang punya efek samping. Dianggap beda, dibilang berubah, dibilang gak asik kayak dulu, dibilang beda kayak sok sibuk dan lain sebagainya. Dan ya udah, kadang itu juga benar, karena tujuan berkembang memang bukan tetap sama. Kalau kamu lagi lebih disiplin, lebih fokus, lebih sadar akan arah hidup kamu, dan ada yang mulai menjauh, ya udah, nggak apa-apa. Mungkin mereka itu bukan benci kamu, mereka cuman belum siap lihat kamu maju. Dan ketidaksiapan orang lain bukan alasan kamu berhenti untuk bertumbuh. Nggak semua orang siap lihat kita berubah. Trust me, dan itu nggak apa-apa banget. Nah, kalau obrolan ini kena, share ke temen kamu yang lagi ada di fase berkembang juga. Biar dia tahu reaksi sekitar itu normal. Don't forget to subscribe podcast ini. Kalau kamu suka obrolan santai tapi dalam kayak gini, aku bakalan bahas hal-hal yang sering kita rasain, tapi memang jarang ada yang ngejelasin. So, thank you for watching. Bye-bye.